Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 15 Maret 2023, Rabu, Hari Biasa Pekan Prapaskah ketiga. Disusun dan dibawakan oleh Frater Engki Keta SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 5, ayat 17 sampai 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih, renungan pada hari ini berjudul Teladan Hidup, Belajar dan Menghidupinya. Saya dan kita sekalian masing-masing dipanggil Tuhan untuk mengemban tugas yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Namun, sebagai manusia yang memiliki akal budi dan kebebasan, kita cenderung mengutamakan keinginan dan kepentingan pribadi kita. Prioritas yang keliru ini mengakibatkan peran suara hati kita terabaikan dan kehilangan tempat dalam keseluruhan hidup kita. Seringkali, karena alasan kebutuhan hidup, kita menjadi terlalu sibuk dalam mengerjakan rutinitas harian kita, pekerjaan, pelayanan, serta kerja kita. Seringkali, rutinitas yang menghasilkan ini dan mampu memenuhi keinginan pribadi kita menjadikan kita lupa bahwa masih ada hal-hal lain, sekecil apapun itu, namun sebenarnya membutuhkan perhatian dan menjadi prioritas utama kita. Misalnya, orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan seringkali mengabaikan peran mereka sebagai ayah dan ibu untuk anak-anak mereka. Anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua mendorongnya untuk mencari kenyamanan yang ia butuhkan di luar rumah, baik dengan teman-teman atau juga dengan lingkungan sosialnya. Anak-anak pun karena keasikan bergaul di luar rumah, lupa bahwa mereka memiliki tanggung jawab di dalam rumah, seperti membantu orang tua mereka, juga tanggung jawab mereka sebagai pelajar, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, persoalan di atas mungkin belum menjadi persoalan kita bersama, karena tidak banyak yang mengalami kesulitan ini. Namun, perlu diperhatikan bahwa waktu terus berjalan, kita sekalian terus berkembang dan larut dalam kesibukan kita. Untuk itu, bacaan Injil hari ini sebenarnya menyadarkan kita untuk menyadari peran kita masing-masing. Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan, tetapi menggenapi isi dari hukum Taurat. Artinya bahwa kedatangan dan kehadiran Yesus menjadi contoh teladan hidup, bahwa apa yang sudah sepatutnya kita lakukan, sudah semestinya kita kerjakan pula. Teladan hidup yang Yesus maksudkan adalah praktik hidup yang lahir dari kesadaran kita untuk mengupayakan suatu hal yang baik, bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk orang lain, terutama mereka sekalian yang berada di sekitar kita,
mereka yang kita cintai dan kita kasihi. Tuhan tidak menuntut bahwa penggenapan yang kita buat harus seperti Yesus yang mengorbankan diri, menderita, sengsara hingga wafat di salib. Yesus, seperti yang diwartakan Matius dalam Injil hari ini, mengajak kita untuk pertama-tama mengurangi kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan pribadi. Sudah semestinya kita sadar bahwa kehadiran saya seharusnya bermanfaat untuk orang lain. Kita sekalian dipanggil Tuhan bukan untuk melayani diri sendiri, melainkan kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Orang tua hadir untuk anak mereka, guru untuk murid-muridnya, imam, biarawan, biarawati untuk umat yang mereka layani, dokter untuk pasien yang sakit, dan petani untuk semua tanaman yang diusahakannya demi memenuhi kebutuhan banyak orang. Dan masih banyak peran yang sudah Tuhan percayakan untuk kita masing-masing. Kedua, apabila kita mampu untuk mengorbankan kepentingan pribadi, maka selanjutnya yang harus kita buat adalah belajar dan menghidupi apa yang kita pelajari itu, agar hidup kita dapat menjadi teladan untuk orang lain. Hal ini memang kelihatan sederhana, namun pada kenyataannya sulit untuk dilakukan. Saya pun yakin bahwa masing-masing kita dalam pengalaman dan pergumulan hidup yang sudah kita jalani, tentu sudah banyak memberi pelajaran hidup yang berharga. Namun pertanyaan bagi kita, apakah pelajaran hidup dan buah-buahnya itu sudah mampu kita bagikan untuk orang lain di sekitar kita? Apakah mereka sekalian yang kita cintai dan kasihi sudah pernah merasakan buah dari pelajaran hidup kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari dalam hari-hari hidup kita selanjutnya, kita berusaha untuk belajar dari pengalaman hidup kita masing-masing. Belajar untuk perubahan hidup kita dan untuk perubahan orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang kita cintai dan kita kasihi. Tidak perlu takut atau enggan untuk membagikan buah-buah hidup kita, sebab kita sekalian dipanggil bukan untuk melayani diri kita, melainkan untuk orang lain yang Tuhan hadirkan untuk kita. Bersama Yesus, mari kita menggenapi Taurat hidup yang diberikan Tuhan dalam setiap tugas dan pelayanan kita. Bapa, Engkau mengenal dan mengetahui isi hati kami, kebutuhan dan kesulitan yang kami hadapi. Terima kasih pula karena kasih-Mu hadir dan nyata dalam setiap pengalaman hidup kami. Bantulah kami agar mampu memberi diri dan hidup kami untuk orang lain, berani mengorbankan kepentingan pribadi, dan berusaha dari waktu ke waktu untuk terus belajar dari Yesus Sang Guru, agar sekiranya buah hidup kami dapat menjadi teladan hidup yang dapat dipetik oleh orang lain di sekitar kami. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.